Baik ya, pada malam hari ini kita mau belajar tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Ini baru mengenal ya. Jadi kalau mengenal itu ya masih kenalan ya, artinya belum pendalaman. Jadi materinya pun juga yang saya sampaikan juga basicnya saja yang simple-simple ya. Nah, langsung saja kita masuk kepada terminologi dulu ya. Jadi terminologi itu secara bahasa ya. Jadi dari mana asal kata Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dari mana? Ya. Nah, yang pertama ada tiga kata ya, ada tiga kata di sini atau ada tiga kata. Yang pertama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Ada kata ahlun, ya. Kemudian sunnah dan jamaah. Nah, masing-masing ini punya arti tersendiri ya, punya arti masing-masing. Oke, yang pertama kata ahlun. Kata ahlun itu bisa kita maknai sebagai keluarga, ya. Contohnya ahlul bait, artinya apa? Keluarga, rumah tangga, ya, ahlul bait. Yang kedua, ahlun itu juga bisa bermakna pengikut. Ya, contohnya apa? Ahlus sunnah. Ya, berarti apa? Ahlus sunnah berarti pengikut sunnah. Gitu ya. Nah, yang ketiga, ahlun itu bisa kita maknai sebagai penduduk. Ya, seperti contoh ahlul jannah berarti penduduk surga, ahlun nar penduduk neraka, ahlul qaryah penduduk desa, ahlul balad penduduk negeri. Ya. Nah, jadi kata ahlun ini bisa kita maknai menjadi tiga. Nah, kemudian yang kedua adalah kata as-sunnah. Nah, kata as-sunnah sendiri secara lugawi, secara bahasa itu dimaknai sebagai jejak ya, atau langkah. Ya. Nah, jejak atau langkah yang walaupun tidak diridhoi Allah itu namanya, itu menurut lugat ya, tapi menurut syara itu berbeda. Nah, definisi as-sunnah menurut syara itu adalah jejak yang diridhoi dan pernah dilakukan Nabi atau panutan dalam agama. Jadi sunnah itu kalau kita kaitkan dengan syariat, maka artinya adalah ya segala perilaku Nabi Muhammad gitu ya. Baik kaulan, ucapan, ya, takririan, ya, ketetapan, ya, ataupun sunnah takririyah, kemudian sunnah kauliyah, terus sunnah apa lagi? Af'al ya, ya ucapan, apa tindakan Nabi. Jadi itu semua bisa kita maknai sebagai sunnah dalam konteks syarak ya atau agama. Ya. Kemudian as-sunnah itu juga kalau secara uruf atau secara kebiasaan atau secara umum ya itu ajaran yang dilalui oleh seorang panutan dalam agama nabi atau wali. Jadi kalau secara uruf kebiasaan itu juga bisa artinya semua bentuk tindakan wali atau nabi atau seorang panutan di dalam ajaran agama ya, atau kiai itu juga disebut sunnah gitu ya. Nah itu kalau secara bahasa. Nah, kemudian yang ketiga itu ada kata al-jamaah. Ya, al-jamaah ini ada beberapa makna, ya, ada beberapa penafsiran. Yang pertama adalah kesepakatan para sahabat dan sahabat Nabi dan khulafaur rasyidin. Nah, jadi yang pertama, jadi semua ketentuan-ketentuan yang atau semua tindakan, keputusan ya yang diambil oleh sahabat Nabi dan khulafaur rasyidin yang empat itu disebut al-jamaah. Contoh, zaman Nabi belum ditentukan atau belum formalkan tarawih itu 20 rakaat. Tarawih itu berjamaah itu belum ada. Zaman Nabi itu tarawih berjamaah belum ada. Ya masih masing-masing gitu ya. Umar ya selalu ditetapkan bahwasanya tarawih itu 20 ya kemudian berjamaah. Nah, itu namanya al-jamaah. Itu namanya jamaah, yaitu kesepakatan yang lakukan atau yang disepakati oleh para khulafaur rasyidin. Nah, gitu ya. Itu al-jamaah. Kemudian yang kedua, arti al-jamaah itu bisa jadi atau bisa juga bermakna menjaga kekompakan, ya, kolektivitas, ya, tidak mudah mengkafirkan ataupun membid'ahkan. Nah, ini makna al-jamaah yang kedua. Kemudian makna al-jamaah yang terakhir adalah mengikuti ijma ulama. Jadi keputusan-keputusan yang diambil oleh para ulama kita ikuti. Nah, itu namanya al-jamaah. Ya, jadi ahlu sunnah secara terminologi
itu ada 3, kata ahlun, as-sunnah, dan al-jamaah ya. Nah, ini semoga bisa dipahami ya.